pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana. Yang kedua, siswa dapat mengkategorikan jenis-jenis pesawat sederhana. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu benda ini? Tentu tahu, bukan? Tanpa kita sadari, kita telah menggunakan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari pesawat sederhana yaitu sapu, gunting, dan pembuka tutup botol. Nah, dengan pesawat sederhana ini, pekerjaan yang kita lakukan jadi lebih mudah dan praktis. Nah, untuk mendalami materi pesawat sederhana, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu orang melakukan pekerjaan dengan lebih mudah. Nah, pesawat sederhana mempermudah dalam melakukan pekerjaan atau usaha yang kita lakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu mengubah arah gaya. Seperti contoh ketika kita menaikkan bendera pada tiang bendera, ataupun ketika kita mengangkat air dari sumur menggunakan katrol, sehingga tali yang kita gunakan dengan mudah kita tarik sesuai arah yang kita inginkan. Nah, kedua yaitu mengubah jarak tempuh gaya. Seperti contoh ketika kita memindahkan kotak berat sampai di atas mobil, akan lebih mudah untuk membawanya melalui bidang miring seperti tangga daripada mengangkatnya lurus ke atas. Nah, yang ketiga yaitu memperkecil besar gaya yang dikerjakan. Sebagai contoh, sebuah alat tuas pembuka botol, kita dapat menggunakan gaza yang lebih kecil untuk menarik pembuka botol ke atas dengan jarak yang lebih jauh dan akan menghasilkan perpindahan yang kecil, namun gaya bekerja lebih besar dari tutup botol. Pada dasarnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memperkecil gaya yang harus diberikan atau mengubah arah gaya yang harus dikerjakan, sehingga mempermudah kerja atau usaha yang harus dilakukan. Dengan mempermudah pekerjaan, maka pesawat sederhana dapat mempercepat pekerjaan terselesaikan. Nah, pesawat sederhana dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, tuas atau pengukit, yang kedua, katrol, dan yang ketiga adalah bidang miring. Pesawat sederhana yang pertama yaitu tuas atau pengukit. Nah, sebuah tuas pengukit adalah batang yang ditumpu salah satu titik pada batang tersebut. Nah, berdasarkan gambar pada tuas akan mengalami keseimbangan jika memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu B kali LB sama dengan F kali LK, dengan W yaitu beban satuan Newton, F sama dengan kuasa satuannya Newton, LB sama dengan beban atau jarak beban ke penumpu satuannya meter, dan LK adalah lengan kuasa atau jarak kuasa ke penumpu satuannya meter. Nah, tuas dibagi menjadi tiga, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama merupakan tuas dengan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Alat yang termasuk dalam tuas jenis pertama diantaranya yaitu gunting, jungkat-jungkit, tang, linggis, timbangan, dan pemotong kuku. Yang kedua, tuas jenis kedua yaitu sebuah tuas yang titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Beberapa contoh dari tuas jenis kedua yaitu seperti pisau pematang kertas, gerobak beroda 1, pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol. Selanjutnya yaitu tuas jenis ketiga merupakan tuas yang posisi kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh peralatan yang termasuk tuas jenis ketiga yaitu lengan kita, terus sekop pasir, pinset,
penjepit roti, dan lain-lain. Selanjutnya pesawat sederhana jenis kedua yaitu adalah katrol. Nah, katrol merupakan roda yang dapat berputar pada porosnya yang berguna sebagai alat pengangkat atau penarik benda. Prinsip kerja katrol sama dengan prinsip kerja pengungkit, yaitu ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Berdasarkan penempatannya, ada 3 jenis macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas atau lepas, dan katrol berganda atau campuran. Selanjutnya yaitu jenis katrol yang pertama, katrol tetap. Nah, katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah. Katrol tetap hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Katrol tetap dapat membantu kita melakukan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menimbah sumur, menaikkan bendera pada tiang bendera, dan lain-lain. Nah, persamaan dari katrol tetap yaitu F kali LK sama dengan W kali LB. Selanjutnya, katrol jenis kedua yaitu katrol bebas. Nah, katrol bebas atau katrol lepas adalah katrol yang bergerak bebas atau berpindah-pindah, sedangkan bebannya digantung pada katrol. Kuasa yang diperlukan pada katrol bebas adalah untuk mengangkat beban lebih kecil daripada katrol tetap. Nah, pada katrol bebas berlaku rumus F kali LK sama dengan W kali LB. Nah, selanjutnya katrol jenis ketiga yaitu katrol berganda atau katrol majemuk atau katrol campuran, merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Beban dikaitkan pada katrol bebas, sedangkan salah satu ujung tali diikat pada penumpang katrol tetap. Ujung tali yang lain ditarik. Nah, akibat tarikan itu, beban dan katrol bebas akan terangkat. Selanjutnya yaitu pesawat sederhana jenis ketiga, yaitu ada bidang miring. Nah, pernahkah kamu melihat orang yang sedang menurunkan atau menaikkan drum berisi minyak ke dalam truk? Mereka memindahkannya menggunakan bidang miring. Nah, ternyata bidang miring berguna untuk membantu memudahkan benda-benda yang terlalu berat. Nah, bidang miring sendiri merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Nah, bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan mengangkatnya secara vertikal. Nah, pada bidang miring berlaku rumus W kali H sama dengan F kali S, dengan keterangan S sama dengan panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring, F sama dengan gaya atau kuasa, dan W adalah berat benda. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semua mesin atau pesawat yang kompleks dapat dipandang sebagai kombinasi atau gabungan mesin atau pesawat sederhana. Yang kedua, pesawat sederhana dapat mengubah arah dari gaya. Mereka juga dapat melipat gandakan besarnya gaya ataupun melipat gandakan jarak. Nah, yang ketiga yaitu tidak ada mesin yang dapat menciptakan energi, tetapi mesin hanya bisa memindahkan energi atau mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lainnya. Tugas pada pertemuan kali ini, coba kalian amati benda-benda yang merupakan jenis dari pesawat sederhana, kemudian kalian cari kegunaan benda tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum